Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Kelompok 6 yang beranggotakan Maulidah Huril Jannah dengan NIM 207200019, Nafidatur Rafi'ah dengan NIM 207200024, Najim Humaidah 207200025, dan Putri Adila Handayani dengan NIM 207200034. Subbab yang pertama akan membahas tentang permasalahan fisik dan psikis anak. Jadi dalam melakukan pengelolaan kelas itu memang harus kita berikan konsep yang terbaik. Namun konsep yang baik dan matang tersebut itu akan tetap bisa goyah jika ada kendala atau masalah yang belum terselesaikan. Nah, salah satu contohnya ini ya permasalahan pada anak didik sendiri, mungkin dari permasalahan fisik maupun psikisnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan permasalahan fisik dan psikis? Jadi, permasalahan fisik adalah permasalahan bawaan dari lahir ataupun karena peristiwa tertentu. Mungkin bisa karena kecelakaan dan sebagainya. Permasalahan fisik ini seperti meliputi masalah motorik, panca indera, berbahasa, terus tangan kidal, seperti itu juga bisa. Sedangkan apa itu permasalahan psikis? Permasalahan psikis ialah penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Maksudnya di sini permasalahan psikis ini lebih cenderung ke cara bersosial. Jadi pertentangan dan pemberontakan itu sudah alami, sudah terjadi pada anak-anak pada usia remaja untuk menjadi dewasa di saat mereka mencari jati dirinya. Makanya mereka akan lebih emosional. Dampak permasalahan psikis ini mungkin nanti akan berpengaruh kepada belajarnya dan cara bersosialnya. Mungkin dia akan lebih bermasalah dalam cara berteman dan sulit untuk memotivasi dirinya untuk bangkit untuk menjadi lebih baik lagi. Kembali ke perkembangan fisik. Jadi jika perkembangan fisik anak berkembang dengan baik, tentu akan berpengaruh pada keterampilan motoriknya. Begitupun dengan anak yang perkembangan fisiknya mengalami gangguan, maka akan berdampak pada kemampuan motorik anak tersebut. Untuk mengatasi gangguan perkembangan permasalahan fisik ini, jadi diperlukan pemeriksaan yang diawali sejak dalam kandungan serta asupan gizi yang harus diperhatikan. Adapun hal-hal yang dilakukan akan menjadikan keterbatasan tersebut bukan suatu kekurangan, yaitu dengan cara memberikan motivasi kepada anak tersebut bagi yang menyandang penderita fisik tersebut agar mereka itu mempunyai motivasi, kemampuan selayaknya orang yang memiliki perkembangan secara normal. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Lanjut ke permasalahan psikis. Jadi permasalahan psikis itu rata-rata diderita oleh anak-anak yang memiliki latar belakang bermasalah ataupun baik di rumah ataupun di sekolah ya. Jadi mungkin di rumah broken home dan di sekolah pun dia memiliki banyak masalah, lebih dari satu lah istilahnya. Bisa dari masalah-masalah yang diperbuat, mungkin dari narkoba, seks bebas, minuman keras, tawuran, dan foya-foya seperti itu yang sedang marak di kalangan anak-anak remaja sekarang ini. Lalu untuk mengatasi permasalahan psikis ini apa? Jadi ada tindakan yang namanya pencegahan dan kalau sudah terjadi namanya penanganan. Jadi permasalahan ini mungkin bisa ditangani dengan cara memberikan perhatian yang lebih intensif ke anak yang bermasalah tersebut. Jadi mungkin bisa dipanggil ke ruangan BK untuk diberikan edukasi sebagai langkah awal penanganan. Bagaimana caranya agar mereka itu termotivasi untuk terus semangat melanjutkan belajar dan meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Subbab materi yang kedua yaitu jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas, fisik dan psikis. Masalah yang dihadapi oleh anak terutama
peserta didik dalam proses pembelajaran itu biasanya berkaitan dengan gangguan pada proses perkembangannya. Nah, jika gangguan pada proses perkembangan tersebut terus berlanjut dan tidak segera diatasi, maka hal ini akan dapat mengganggu serta menghambat proses perkembangan anak secara optimal. Nah, dampaknya itu akan pada proses pembelajaran anak tersebut di dalam kelas. Nantinya anak tersebut tidak bisa mengikuti proses pembelajaran seperti anak pada umumnya. Nah, sebagai orang tua atau guru, kita itu sangat penting untuk memahami permasalahan-permasalahan anak yang terjadi. Mengapa? Agar dapat meminimalkan kemunculan dan dampak permasalahan tersebut, serta agar kita itu mampu memberikan upaya yang tepat untuk menanganinya. Jenis-jenis permasalahan anak dalam pengelolaan kelas itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu permasalahan fisik, yang kedua yaitu permasalahan psikis. Membahas permasalahan fisik. Jadi perkembangan fisik yang baik pada anak atau pada peserta didik itu sangat diperlukan. Mengapa? Karena ini dapat mengoptimalkan fungsi tubuh pada anak. Jadi kalau perkembangan fisik suatu anak itu baik, maka fungsi tubuh pada anak itu dapat optimal. Jika perkembangan fisik pada anak itu terganggu, maka akan menimbulkan suatu keadaan fungsi fisik yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal, sehingga kemampuan menerima pelajaran dalam proses pembelajaran suatu anak itu akan terganggu. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa permasalahan fisik pada anak dalam pengelolaan kelas. Ada beberapa permasalahan fisik. Yang pertama yaitu kelainan pada indera pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu. Nah, kondisi anak yang memiliki kelainan pada indera pendengaran ini dapat mengurangi kemampuan suatu anak itu dalam memahami sebuah percakapan. Karena pendengarannya tidak jelas ya, jadi kalau ada yang mengajak berbicara atau ada yang memberi informasi itu tidak langsung inderanya pendengar itu tidak langsung menangkap karena terganggu. Nah, di sini secara umum tunarungu itu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kelompok anak tunarungu dalam artian tuli, dan yang kedua, kelompok anak tunarungu dalam artian lemah pendengaran. Nah, pada kelompok pertama ini yaitu dalam artian tuli. Berarti kalau tuli itu biasanya mengalami kesulitan untuk mengerti dan memahami pembicaraan orang lain meskipun dengan menggunakan alat bantu pendengaran atau tidak. Jadi benar-benar tidak bisa dibantu. Nah, kalau kelompok yang kedua yaitu adalah kelompok anak tunarungu dalam artian lemah pendengaran itu, kondisi ini biasanya masih dapat anak tersebut masih dapat memahami atau mengerti maksud pembicaraan orang lain karena biasanya anak tersebut atau peserta didik tersebut itu dapat menggunakan alat bantu dengar, jadi masih bisa dibantu dengan menggunakan alat bantu dengar. Selanjutnya yaitu ada kelainan pada indera penglihatan atau tunanetra. Kondisi anak yang memiliki kelainan pada indera penglihatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kelompok anak berkelainan penglihatan yang masih memiliki kemungkinan untuk sembuh atau bisa dengan penglihatannya itu bisa dibantu dengan menggunakan alat optik. Nah, yang kedua yaitu kelompok anak berkelainan penglihatan yang sama sekali tidak mempunyai kemungkinan untuk dapat menggunakan indera penglihatannya dengan bantuan optik ataupun dengan penyembuhan pengobatan. Nah, pada kelompok kedua ini biasanya disebut dengan tunanetra berat atau dapat dikatakan buta. Karena kelainan yang diderita anak pada kelompok kedua ini termasuk kategori yang berat, maka kebutuhan pendidikan anak tersebut hanya dapat dididik melalui sarana lain selain dari mata.
selanjutnya yaitu kelainan pada fungsi organ bicara atau biasa disebut dengan tunawicara. Kondisi anak yang memiliki kelainan pada fungsi organ bicara atau tunarungu merupakan sebuah kondisi di mana seseorang tersebut tidak mampu mengomunikasikan gagasannya kepada orang lain. Jadi ketika ia mau memberikan informasi kepada orang lain, orang itu tidak bisa secara baik menyampaikan informasi karena orang tersebut memiliki kelainan pada fungsi organ bicara tersebut. Biasanya dikarenakan karena bibirnya sumbing atau kerusakan pada otak sehingga menyebabkan saat ia berbicara itu tidak jelas dan juga gagap. Jadi kalau orang gagap itu kan informasi pesan yang akan disampaikan itu sudah dipahami atau tidak dapat diterima dengan baik oleh pendengarnya. Yang selanjutnya yaitu kelainan fungsi motorik sistem saraf otak atau cerebral palsy. Kondisi anak yang memiliki kelainan pada fungsi sistem saraf otak ini merupakan suatu kelainan yang terjadi karena tidak berfungsinya sistem persarafan di otak. Nah, kondisi ini biasanya nampak semenjak masa anak-anak dengan sifat seperti lumpuh, lemah, dan tidak adanya koordinasi fungsi gerak disebabkan pusat kontrol gerak di otak. Yang terakhir yaitu kelainan fungsi organ tubuh. Kondisi anak yang memiliki kelainan pada fungsi anggota tubuh atau tunadaksa ortopedi ini merupakan kondisi di mana anak yang mengalami kecacatan atau ketidaksempurnaan tertentu pada sistem motorik di tubuhnya, terutama bagian tulang, otot tubuh, atau daerah persendian. Ada beberapa contoh kelainan yang termasuk ada kelainan fungsi anggota tubuh tunadaksa ortopedi ini yaitu poliomielitis, tuberkulosis tulang, dan osteomielitis. Jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu masalah psikis. Anak kelainan dalam aspek mental merupakan anak yang memiliki penyimpanan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya, sehingga kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang subnormal. Kelainan mental dalam arti lebih atau anak unggul menurut tingkatannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu anak mampu belajar dengan cepat, anak berbakat, dan anak jenius. Berikut beberapa masalah psikis yang dihadapi oleh anak. Yang pertama yaitu tunagrahita. Tunagrahita merupakan anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Adanya kesulitan belajar pada hampir semua mata pelajaran, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Contohnya yaitu ia sukar membedakan perbedaan antara dua hal yang mirip bentuknya atau ukurannya, seperti huruf D dan B, ikan dan kain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita mengalami kelainan dalam persepsi, asosiasi, mengingat kembali, kekurangan matangan, motorik, dan gangguan koordinasi sensomotorik. Tetapi bila diberikan pelajaran kesenian, olahraga, atau keterampilan, mereka menunjukkan minat belajar yang baik dan perhatian berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga mereka meminta ingin belajar lagi. Yang kedua yaitu gangguan konsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian. Anak mengalami gangguan pemusatan perhatian
sering bosan terhadap suatu pekerjaan atau kegiatan. Anak tanpa tidak bisa duduk lama di kursi. Di kelas tidak dapat tenang menerima pelajaran, sering mengobrol, mengganggu teman, dan lain-lain. Bila mendengar cerita tidak bisa mendengar atau mengikuti dalam waktu lama. Sering tampak bengong atau melamun. Yang menarik yaitu meskipun ia tampak memperhatikan bila berkomunikasi, tetapi anak dapat merespon komunikasi itu dengan baik dan cepat. Contohnya yaitu saat di kelas, anak mengobrol atau bercanda dengan teman di dekatnya dan tidak memperhatikan guru. Tetapi bila ditanya guru, anak dapat menjawab dengan baik pertanyaan tersebut. Ketiga yaitu gangguan emosi dan agresif. Gangguan emosi pada anak usia sekolah ditandai dengan anak tanpa mudah marah, gampang berteriak, bila marah sering histeris, melempar benda yang dipegang, hingga temper tantrum. Penampilan fisik lainnya yaitu meninju, membanting pintu, mengkritik, merengek, memaki, menyumpah, memukul temannya, mengkritik diri sendiri, memecahkan barang dengan sengaja. Pada anak prasekolah biasanya ditandai dengan kebiasaan memukul dengan tangan dan tongkat pada benda sekitarnya. Keempat yaitu gangguan depresi. Seorang anak yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun dalam kelas, sulit tidur atau tidur berlebihan, merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, sulit konsentrasi dan sulit mengambil keputusan, merasa putus asa, gairah belajar berkurang, tidak ada inisiatif, hipo atau hiperaktivitas. Sehingga anak dengan gejala-gejala depresi akan memperlihatkan kreativitas, inisiatif, dan motivasi belajar yang menurun, sehingga menjadi terhambatnya proses belajar dalam kelas. Kelima yaitu autis. Autis merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Pada umumnya, penderita autis mengacuhkan suara, penglihatan, ataupun kejadian yang melibatkan mereka. Jika ada reaksi, biasanya reaksi ini tidak sesuai dengan situasi atau malahan tidak ada reaksi sama sekali. Mereka menghindari atau tidak merespon terhadap kontak sosial seperti pandangan mata, sentuhan kasih sayang, dan bermain dengan anak lain. Yang terakhir yaitu ADHD. ADHD memiliki gangguan hiperaktif. 3 gejala utama yang nampak dalam perilaku seorang anak yaitu inatensi, hiperaktif, dan impulsif. Gangguan ini ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentang perhatiannya sangat singkat waktunya dibandingkan anak lain yang seusia. Biasanya disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Kelainan ini dapat mengganggu perkembangan anak dalam hal kognitif, perilaku, sosialisasi, maupun komunikasi. ADHD ini sering dijumpai pada anak usia prasekolah dan usia sekolah, tapi biasanya keluhan ini akan berkurang setelah usia sekolah dasar. Selanjutnya, saya Nafidatul Rofiqah dengan NIM 207200024 akan menyampaikan materi yang ketiga, jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas individu dan kelompok. Yang pertama, masalah individu. Masalah individu merupakan tingkah laku manusia yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Masalah individu terjadi apabila siswa sebagai individu tidak berhasil mengembangkan rasa memiliki dan rasa harga diri yang rendah, maka siswa dapat melakukan penyimpangan perilaku. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka akan bertingkah laku menyimpang. Terdapat 4 penyimpangan, yaitu yang pertama, mencari perhatian. Hal ini dilakukan karena siswa tidak dapat menerima dan tidak berhasil menjalin hubungan sosial dengan baik. Siswa akan menunjukkan tingkah laku baik secara aktif maupun pasif untuk mendapatkan perhatian.
Perilaku mencari perhatian secara aktif yang ditunjukkan adalah menghina temannya, berbuat usil, menggoda guru dengan selalu bertanya, bersikap rewel. Dan sedangkan pada yang pasif ditunjukkan dengan perilaku malas di kelas, bersikap diam, tidak melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan, tidur di dalam kelas, tergantung dengan teman atau guru dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Penyimpangan yang kedua yaitu tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Individu tersebut suka berkata berbohong, berdebat, dan menentang pendapat-pendapat, membangkang, tidak mentaati perintah secara terang-terangan. Pencari kekuasaan yang pasif ditunjukkan siswa dengan berperilaku malas, tidak melakukan aktivitas apapun. Biasanya mereka tidur di kelas, menselonjorkan badan, diam tapi tidak memperhatikan atau melamun ketika ditanya tidak menjawab, mudah lupa, menunjukkan sikap pasif dan keras kepala. Penyimpangan yang ketiga yaitu perilaku melukai orang lain. Siswa tersebut mengalami frustasi dan ingin meluapkan rasa frustasinya dengan menyakiti orang lain. Biasanya menunjukkan perilaku aktif, agresif, menentang, melakukan tindak bullying, baik secara verbal maupun fisik seperti memukul, menendang, dan melakukan kekerasan fisik lain terhadap sesama siswa, petugas, maupun binatang. Penyimpangan yang keempat yaitu memperlihatkan ketidakmampuan. Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yaitu rasa memiliki, yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Bahkan siswa ini menganggap bahwa yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus, perasaan tanpa harapan, dan tidak tertolong lagi. Ini biasanya diikuti dengan tingkah laku mengundurkan atau memencilkan diri. Sikap yang memperlihatkan ketidakmampuan ini selalu bersikap pasif. Selanjutnya, yang kedua yaitu masalah kelompok. Terdapat 7 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu diantaranya pertama, kurangnya kekompakan. Konflik antara siswa-siswi dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk ke dalam kategori kekurangan kekompakan ini. Bahwa kelas yang siswa-siswi tidak kompak akan beriklim tidak sehat yang diwarnai oleh adanya konflik, ketegangan, dan kekerasan. Siswa-siswi di kelas seperti ini akan merasa tidak senang dengan kekompakan kelasnya sehingga mereka tidak merasa tertarik dengan kelas yang mereka duduki itu. Yang kedua, kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok, maka timbul masalah dalam kelas, yaitu berisik, bertingkah laku mengganggu, padahal waktu itu semua siswa diminta tenang, berbicara keras-keras atau mengganggu kawan, padahal waktu itu semua siswa diminta tenang, bekerja di tempat duduknya masing-masing. Dorong-mendorong atau menyela waktu antri pada saat pengumpulan tugas di depan kelas, dan lain-lain. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh kelompok itu. Anggota kelompok yang menyimpang dari aturan kelompok atau anggota kelompok yang menghambat kegiatan kelompok. Anggota kelompok dianggap menyimpang dan kemudian dipaksa oleh kelompok itu untuk mengikuti kemauan kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas kelompok atas tingkah laku yang menyimpang, yaitu terjadi apabila kelompok itu mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. Contohnya yaitu perbuatan memperolok-olok atau memperlawakan, misalnya membuat gambar-gambar yang lucu tentang guru. Jika hal ini terjadi, maka masalah kelompok dan masalah perorangan telah berkembang dan masalah kelompok perlu mendapat perhatian. Masalah yang kelima, kegiatan kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu mudah terganggu dalam kelancaran kegiatannya.
Dalam hal ini, kelompok itu mereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berarti atau bahkan memanfaatkan hal-hal kecil untuk mengganggu kelancaran kegiatan kelompok. Contohnya yang sering terjadi yaitu para siswa menolak untuk melakukan karena mereka beranggapan guru tidak adil. Jika hal tersebut terjadi, maka suasana diwarnai oleh ketidaktentuan dan kekhawatiran. Yang keenam, ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Masalah kelompok yang paling rumit ialah aplikasi kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan. Baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun terselubung. Permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang sesuatu, tugas, kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas rumah, atau tugas itu tertinggal di rumah, maka dapat mengerjakan tugas. Karena gangguan keadaan tertentu dan lain-lain merupakan contoh-contoh protes atau keengganan bekerja. Pada umumnya protes dan keengganan seperti itu disampaikan secara terselubung dan penyampaian secara terbuka biasanya jarang terjadi. Masalah yang terakhir yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Kelas atau kelompok mereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan. Pengertian keanggotaan kelompok, perubahan peraturan, pengertian keanggotaan kelompok, perubahan jadwal kegiatan, pergantian guru, dan lain-lain. Apabila hal itu terjadi, sebenarnya para siswa atau anggota kelompok sedang mereaksi terhadap suatu ketegangan tertentu. Mereka menganggap perubahan yang terjadi itu sebagai ancaman terhadap keutuhan kelompok. Contoh yang paling sering terjadi yaitu tingkah laku yang tidak sedap pada siswa terhadap guru pengganti. Padahal biasanya kelas itu adalah kelas yang baik, siswa merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.